Kemudian dan studi liver atau hepat hubungan 2D dyes are high-level comparisons, but the number of samples that can be applied to one gel is limited. Oke. And struktur dan fungsi liver sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin, kemudian menjelaskan struktur dan fungsi gallbladder dalam memekatkan bilirubin dan menjelaskan struktur pankreas sebagai campuran kelenjar ya eksokrin dan endokrin. Kelenjar itu hanya ada 4 saja untuk kelenjar dalam digestive system, yaitu salivary glands, liver, gallbladder, dan pankreas saja ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu salivary glands yang menghasilkan ludah, ya, saliva atau saliva. Nah, salivary glands ini banyak sekali. Dengan kelenjarnya kita bisa bagi menjadi kelenjar yang minor dan kelenjar yang mayor. Yang minor itu ada di seluruh permukaan dari rongga mulut, oral cavity, ya, ada di semua itu. Dan yang mayor ada 3 sekarang ini, ya. Ada sublingual yang di bawah lidah, kemudian submandibular di bawah mandibular, dan kelenjar parotis. Ya. Kelenjar parotis. Ada juga tuberous glands yang baru saja ditemukan, tapi karena buku belum memasukkan, jadi kita menahan diri dulu untuk menceritakan tentang itu ya. Tuberous glands itu ada di dekat tonsil ya. Di faring ya, sebelah faring, di belakang ya, di orofaring. Nah, jadi kalau kita lihat kelenjar ini selalu ada 2 bagian yang harus jadi perhatian kita. Pertama adalah salurannya, karena ini adalah kelenjar yang sifatnya eksokrin, ya, jadi mempertahankan hubungannya dengan epitel awalnya. Dan bagian yang menghasilkan sekret atau kita sebut sebagai secretory portions ya. Nah, di secretory portionnya sendiri itu ada 3 jenis sel, yaitu sel serosa, sel mukosa, dan myoepithelial cells ya, atau basket cells ya. Kalau dia selnya adalah sel yang serosa, ya, maka tampilannya seperti ini. Nukleusnya bulat, ya. Nukleusnya bulat-bulat, kemudian warna sitoplasmanya lebih eosinofilik. Ya. Bagian yang mukosa nanti ya, menghasilkan musin, kemudian warnanya lebih pucat, ya, bahkan cenderung seperti warna di cahaya mikroskop itu. Ya. Sel yang ketiga adalah myoepithelial cells. Ya. Ini adalah myoepithelial cells. Jadi myoepithelial cells ini berada di lamina basal, ya, baik dia yang serosa ataupun yang mukosa. Ya. Nah, myoepithelial cell ini namanya saja sudah myo, ya. Jadi punya dianggap sebagai sel epitel yang punya kemampuan otot atau punya kemampuan kontraksi, ya. Jadi dia punya aktin atau myosin ya. Oke. Kemudian ya, di bagian sini ya, di bagian apikalnya tadi, waktu kita belajar epitel ya, di semester 1 kalian belajar bahwa di bagian apikal dari sel-sel ini ada vesikel ya, yang nanti dikeluarkan, disekresikan melalui sistem saluran. Ya, mungkin dalam penampilannya jadi sangat kecil gitu. Ya, lubangnya tapi ya tetap ada lumen atau lubangnya. Ya. Izin, Dok. Kalau misalnya nanti myoepithelial mengalami interupsi, Dok. maka bagian apikal akan dikeluarkan ya. Ini bintik-bintik ini dianggap sebagai bagian secretory granul atau vesikel, tergantung pada besarnya. Ya. Kemudian setelah dikeluarkan, maka akan melintasi saluran-saluran atau bagian dari duct-nya, duct system-nya. Ya. Bisa nanti dari intercalated disc, ya. Kemudian
menuju striated duct gitu ya, sampai ke nanti ke intralobularis dan seterusnya sampai ke terminalnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat gambarannya di sediaan seperti ini, bagian yang mukosa, sel mukosa, warna sitoplasmanya pucat, ya, tidak terwarnai, kadang-kadang seringkali tidak terwarnai sehingga warnanya nampak warna putih ya, tapi tetap ada ini membran selnya, tetap ada nukleusnya ada di bawah dan BP-nya sebenarnya cukup terdesak dengan sekretorinya yang cukup banyak ya. Jadi sama yang serosa ya. Dan nanti ada myoepithelial di sini ya. Ini myoepithelial cells ya. Sampai sini paham? Izin dok. Ya. Memang ada suara background, suara background ya dok. Suara background ya. Suara backgroundnya macam mana ya? Bahasa Inggris dok. Kayak orang ngasih penjelasan gitu dok. Bahasa Inggris ya? Iya dok. Oke, kalau begitu. As shown in this slide and in this case, ya. 2P electrophoresis has a higher separation performance than ST stage when probing with specific antibody. Masih ada? Suara backgroundnya? Sudah tidak ada dok. Sudah tidak ada ya. Oke. Ini udah jelas ya? Oke. Ya, sudah. Saya lanjutkan. Nah, bagian yang duktusnya atau salurannya itu ya, jadi mengeluarkan hasil dari sekretnya tadi, dari 3 sel tadilah ya, kerja dari 3 sel. Sel serosa, sel mukosa, dan myoepithelial cells ya. Kemudian akan menyalurkan ke intercalated ducts ya, saluran intercalated ya. Kemudian ke striated duct, ke intralobular, kemudian ke interlobular. Jadi kalau intralobular itu berada di dalam lobulus. Interlobular berada di antara lobulus ya. Intralobar berada di dalam lobus. Kemudian interlobar berada di antara lobus, kemudian ke terminal atau principal duct ya, rongga yang utama. Jadi makin ke terminal, ke arah terminal, lubangnya makin besar. Lumen dari saluran ini menjadi sangat besar. Ya. Oke, jadi kita mulai dari intercalated duct itu hanya simple cuboidal dan myoepithelial cell saja yang ada. Nah, nanti di striated duct itu simple cuboidal sudah berubah menjadi low columnar ya, sudah low columnar. Selnya sudah mulai oval, tapi tinggi dari selnya masih rendah gitu ya, masih seperti cuboidal. Nah, kemudian bagian basolateralnya itu sangat berlipat. Kenapa perlu banyak berlipat? Ya, itu karena ada pengaruh ini tadi. Kerja dari sodium ATPase, enzim sodium ATPase ya. Jadi dia akan memompakan, jadi ada semacam upaya menarik kembali natrium yang sudah keluar dari secretory portion tadi ya, di dalam sekret ludah, dalam saliva untuk ditarik kembali, kemudian dikeluarkan ke arah lamina basal menuju ke jaringan ikat. Nanti kalau sudah ada di jaringan ikat tentu akan dimasukkan lagi bisa ke venula pasca kapiler atau ke arah ini ya, ke arah lymphatic vessels ya. Nah, nanti dalam slide selanjutnya kamu akan sering melihat tulisan CT. Itu maksudnya adalah connective tissue ya. Nah, jadi yang namanya salivon itu adalah satu fungsional unit dari salivary glands ya.
Isinya dia berupa acinus, intercalated disc, dan striatic duct. Ya. Ya. Jadi salivon itu berupa ini, 3 ini. Ya. Nah, aktivitas dari kelenjar saliva ini dipengaruhi oleh parasimpatetik dan simpatetik ya. Jadi kalau misalnya kamu teringat sesuatu agak melo dikit, mungkin jauh dari ibu, banyak di kos ya. Kemudian berkembanglah sistem parasimpatisnya ya. Tercium bau apa? Bau belacan mungkin. Nah, terus air liurnya jadi banyak ya. Tapi kalau misalnya kamu dalam keadaan stres misalnya atau sedang lari di mana simpatisnya meningkat, tentu produksi ludah akan menurun. Ya, paham ya di sini? Ya, ini gambaran-gambarannya saja. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat striated duct misalnya di sini tadi ada banyak lurik ya, striations di sini. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Inilah tadi sebenarnya striations ini bukan sodium ATPase tapi menunjukkan banyaknya mitokondria. Ya, banyaknya mitokondria. Kenapa banyak mitokondria? Karena dia harus menyuplai tadi kerja sodium ATPase. Ya, kan ada banyak ATP-nya jadinya, ya. Perlu banyak energi untuk melawan gradien konsentrasinya. Jadi kalau begitu ditarik tadi sodiumnya balik di sini, sodium tentu akan jadi banyak kan, maka harus dikeluarkan. Supaya cepat keluar, dibuatlah lipatan. Jadi kalau dibuat berlipat-lipat, kemudian harus disediakan energi yang banyak oleh mitokondria. Makanya bisa dikeluarkan ke arah connective tissue. Ya. Nanti dari connective tissue akan dimasukkan kembali ke dalam sini seperti ini. Ini pembuluh darah. Ya. Ini pembuluh darah. Ya. Jadi sodiumnya tubuh tidak kehilangan sodium. Ya. Oke. Nah, jadi yang lain-lain, oh ini nggak nampak ya. Ya, nah sekarang kalau tadi ada bagian sekretorinya, ya, kemudian ada intercalated duct mungkin ya. Dari sini nanti akan mengarah ke sini, ya. Oh ya, tunggu dulu. Ini satu lobus, ini satu lobulus, ya. Ini satu lobulus, ya. Satu lobulus. Yang seperti ini namanya salurannya. Jadi bisa berasal dari sini untuk menerima supply dari sini, atau mungkin dari sini. Ya. Nah, dari sini nanti akan bercabang mungkin ya ke tempat yang lebih besar, ya. Ya, jadi seperti ini tadi intralobularis, kemudian bisa ke antar beberapa lobulus. Kemari atau kemari, ya. Tentu yang dari sini tuh akan kemari, ya. Dan kemudian ke arah sini, ya. Ini adalah satu lobus. Ya. Jadi ini adalah saluran yang interlobaris, ya. Ini saluran yang interlobaris. Yang ini adalah vena. Ini adalah kapiler. Ya. Ini adalah satu kapiler, ya. Ini juga kapiler. Ngerti? Ngerti, Dok. Ngerti ya. Jadi jalurnya sudah ini ya. Ibaratnya dari rumah ke gang dulu, kemudian ke jalan yang lebih besar, jalan kampung misalnya ya, jalan dari rumah ke gang, kemudian ke jalan dekat rumah yang cuma bisa lewat satu mobil saja, kemudian ke jalan yang bisa lewat 2 mobil, kemudian sampai ke jalan tol yang paling besar ya. Kira-kira gitu. Cuma ya tentu tergantung pada posisinya ini ya. Jadi kita bisa melihat proses menyalurkannya itu ya berdasarkan salah satunya adanya banyak jaringan ikat ya di sini. Ini kan banyak jaringan ikat, ini jaringan ikat.
Nah, kemudian ke sublingual glands ya. Sublingual glands ini ada di bawah lidah. Jadi sublingual glands ini sudah ada ininya, demilun serosanya. Ini demilun serosa. Kadang ada yang menyebut dengan Giannuzzi ya. Demilun Giannuzzi ya, karena ini bentuknya seperti bulan sabit ya. Disebut demilun atau semilunar. Itu bulan sabit, seperti bulan sabit ya. Bisa bayang ya. Ini seperti bulan sabit, tapi yang bagian serosa saja, yang mukosanya enggak ya. Ini seperti bulan sabit ya. Oke. Nah, sebagian besarnya adalah mukosa, sel-sel mukosa yang paling banyak, maka banyak mukosanya dibanding yang serosanya. Serosanya sedikit aja. Oke. Nah, kemudian ya sama tadi, karena dia ada serosa, ya di apikalnya ada secretory vesicle. Lumennya di mana? Ini lumen. Ya. Di sini ini lumennya. Ya. Oke, ini ada lumennya. Ya. Itu mungkin di sini ini lumennya. Ini bagian sekretorinya. Tentu akan ada apical accumulation dari secretory vesicles. Ya. Kalau dia diperas oleh myoepitel seperti ini, tentu akan mengeluarkan yang bagian apikal ke arah lumen. Sampai tadi mengikuti alur pengeluaran sekret ya, yang tadi di sini. Ya, yang ini. Ini gambaran elektron mikroskopiknya, ada yang intercalated duct ya. Kemudian ada myoepithelial cell seperti ini, myoepithelial. Ini darah, ini nampak neutrophil. Ya. Ini kalau kita besarin tadi, ini lumen ya. Jadi nampak ini satu secretory vesicle, 2, 3 sampai banyak ya. Jadi kalau misalnya berkontraksi lah ini tadi, si myoepitel tentu akan dikeluarkan ke arah sini semua vesikel-vesikel tadi ya. Itulah jadi ludah ya. Dan banyak airnya. Nah, striated duct pun kalau dengan mikroskop elektron nampak ini ada banyak vesikelnya ya. Striationnya banyak ini mitokondria kalau diperbesar lagi ya. Ini secretory vesicle. Ya. Nah, jadi akan seperti diperas begitu ya. Kemudian keluar melalui lumen ini. Ya. Nah, kemudian ke submandibular ya. Jadi paling lebih banyak yang serosa. Oh ya, tunggu ya. Oke. Paling lebih banyak yang serosanya, ini kita lihat serosanya cukup banyak dibanding yang mukosanya. Yang mukosa kan cuma sedikit aja ya. Submandibula. Kemudian kita bisa lihat ini jaringan ikatnya lebih banyak, lebih tebal ya, bandingkan sama yang ini. Jaringan ikatnya sedikit aja. Ya, jaringan ikatnya memang masuk membentuk septa ya. Sekat-sekat ya. Bisa dibayangkan ya, lebih tebal ya. Kemudian demilun serosanya jadi sedikit, cuma sedikit aja. Kemudian banyak striated duct ya, banyak striated duct. Ini striated duct, ini striated duct, ini striated duct ya, ini striated duct. Oke, ini sudah saya sampaikan connective tissue kapsul ya. Nah, kemudian kelenjar parotis ya, ini sering buat penyakit gondongan. Yang kalau dulu anak-anak zaman dulu ya sering dikasih belau gitu ya kalau lagi sakit parotitis, peradangan pada parotis epidemika. Nah, ini menghasilkan tialin atau amilase ya, amilase. Kemudian lebih banyak serosanya, kelenjarnya serosa. Sama ada secretory granul, tapi komposisinya nggak tahu. Ini kan nampak bintik-bintik ya. Inilah secretory granulnya.
Ya, kemudian ada septa juga, jadi hampir sama. Jadi membedakan tiga ini didasarkan kepada tadi pertama ini secretory portion-nya, ya. Atau yang kedua pada ini bagian ini jaringan ikatnya yang cukup banyak, ya, atau pada striated duct-nya. Kita lanjut ke organ kedua, yaitu liver atau hati. Nah, ini hati ini punya kemampuan eksokrin untuk mengeluarkan empedu atau bile dan punya kemampuan endokrin, ya, yang dijalankan oleh hepatosit. Endokrinnya apa aja sih? Eksokrinnya apa? Ini eksokrin jelas menghasilkan bile. Kalau dia untuk fungsi endokrin, ya tentu fungsi endokrin ini kita kenal adalah menghasilkan hormon, ya, hormon. Hormon apa aja yang dari sini? Ada hormon, ya, yang mempengaruhi produksi trombosit, ya. Kalau misalnya ginjal terganggu, sebagian dari eritropoietin akan kembali diproduksi oleh hepatosit, ya, sehingga kadar produksi sel darah merah cukup terbantu, ya. Nah, kalau liver, kalau sudah semua tahu pasti dibungkus oleh kapsul, tapi kapsulnya tipis, ya, kapsul putihnya tipis, yang warna putih itu tipis, dan kita sampai bisa melihat warna merah darah di liver, ya, tapi kita tahu itu ada putih-putihnya begitu, ya. Ya, namanya kapsul biasanya dense irregular connective tissue. Nah, kemudian hepatositnya tadi disusun, ya, dalam keadaan heksagon, ya, untuk yang classical lobule namanya, ya. Kalau ini yang classical lobule ini mudah dilihat pada hewan B2, ya, bukan bebek, ya. B2 itu bukan bebek, tapi babi, ya. Jadi kalau pada manusia yang heksagon itu nggak kelihatan dengan jelas, jadi perlu sedikit sedikit imajinasi, gitu, ya. Ya, kemudian longitudinalnya bagian yang luasnya tuh ditempati oleh central vein ini. Kemudian ada portal aries, ya. Jadi kita bisa bagi nanti, ini dia. Classical lobule ini pada B2 tadi, ya, babi atau khinzir. Jadi bentuknya heksagon. Nah, di sini, ini, dan sini, ya. Ini kok jadi banyak, ya. Ininya sebetulnya begini. Nah, tapi ya kalau berubah-berubah sedikit ya nggak apa-apa, ya. Yang ini gitu, ya. Nah, jadi yang di sini itu ada ini dia, portal triad namanya. Ya. Jadi ini dari satu lobul sati klasik yang lain, lobul sati klasik yang lain, dari lobul sati klasik yang lain ini, ya. Jadi yang daerah yang saya lubangi ini, nah ini ada vena, ya. Vena porta, ini central vein, ini vena porta. Kemudian ada jaringan limpatik, ada arteriol, ada bile duct, ya. Oke, jadi walaupun disebut sebenarnya triad porta, dia nama yang salah karena dulu 1, 2, 3 itulah triadnya. Sebetulnya ada 4 juga dan kemungkinan ada saraf yang menjadi kelima, ya. Kita lihat misalnya dari susunan tadi itu, dari liver lobule itu, maka ada 3 konsep liver lobule. Ya. Konsep yang klasik, ya, di mana darah mengalir dari perifer ke center lobule, jadi ke central vein. Ya, jadi darahnya. Ini konsep aliran darah dan aliran empedu saja sebetulnya. Karena apa muncul seperti ini? Karena sumber perdarahan dari hati ada 2. Ya, dari arteri hepatika dan satu lagi yang dari usus, ya, vena porta. Jadi bercampur nanti, ya.
nggak tahu dari mana nanti yang betul kan. Jadi dianggap darahnya bercampur, satu dari sini, dari vena portanya ke central vein, atau dari arteri hepatika kemari. Ya, sementara bile atau empedu diproduksi dari sini dan harus kemari, kan gitu, atau ke sini. Kan pertanyaannya sekarang dia lewat sini langsung kemari begini, atau dia ke sini dulu. Nah, kan itu nggak terjawab sekarang ya, makanya ada konsep 3 ini ya, classical liver lobule, portal lobule, dan hepatic acinus atau acinus Rapoport ya. Sampai sini paham? Yang paling mudah tentu apa ya, klasik lobule ya, ini yang 3 ini ya. Nampak kalau pada B2 tadi jelas jaringan ikatnya. Jadi kalau misalnya mengetahui itu hati dari B2 atau bukan, tentu akan mudah ya, yang mengetahui ini lobul hati yang klasik ya, atau memahami portal lobulnya ya, di mana darah mau mengalir kemari ke central vein ya, atau empedunya kemari itu ya. Atau misalnya mengikuti pengaruh dari arteri hepatika ya, arteri hepatika nggak langsung kemari ya kan nanti membentuk dari arteri itu membentuk kapiler-kapiler ya, bisa jadi lewat sini dulu. Nah, lewat sini. Jadi kalau misalnya ada keracunan ya, misalnya orangnya makan obat yang mengakibatkan kerusakan pada hati atau hepatotoksik, maka kita bisa ngelihat yang duluan ketemu akan jadi rusak ya. Itu jadi zona 1 ya. Kalau orangnya sesak napas, mungkin kurangan oksigen, yang di sini duluan dapat oksigennya. Yang ini kurang dapat oksigennya. Yang ini semakin kurang dapat oksigennya. Jadi duluan nekrosisnya di sini kalau hipoksia. Tapi kalau keracunan, rusak atau mati, yang duluan di sini yang mati, ya kan? Daripada yang sini, ya kan? Atau bagian yang di sini, ya. Paham sampai sini? Halo, nggak ketiduran kan? Tidak, Dok. Ya, oke ya. Paham ya, saya paham ya. Jadi ini bisa lihat kita central vein, misalnya ini kapiler-kapiler kan. Kalau dari aliran darahnya kan misalnya dari vena porta akan mengarah kemari kan. Nah, begitu juga yang dari sini. Arteri hepatika akan juga mengalir ke sini. Jadi bercampur darahnya, darah yang katakanlah darah kotor, CO2-nya tinggi, atau yang darahnya bersih, O2-nya banyak dari arteri hepatika akan bercampur di sinusoid ini, ya, di kapiler-kapiler ini, ya. Sementara kalau bile dia akan diproduksi dari ujung sini. Nah, tentu akan bercabang dulu, kemudian masuk ke sini ya, ke bile duct di triad porta. Yang salah nama tadi itu ya. Ini gambarannya, ya, lobul hati klasik, ya. Atau portal lobul, ya, bisa aliran darahnya, bisa kita juga menilai kepada aliran empedu, ya, atau liver acinus berdasarkan tadi ini, ya, lihat kerusakannya, ya. Oke, sekarang tadi liver itu ceritanya sudah cerita kapsulnya, ya, kemudian sudah lobulusnya, ya, kemudian kita bicarain pembuluh darahnya, karena banyak sekali pembuluh darah sampai warnanya merah, ya. Pembuluh darahnya itu, ya, tadi ada vena sentral, ada vena porta, dan ada arteri hepatika, ya, di triad porta tadi, ya. Nah itu kan ketemu nanti ke arah
central vein, vena sentral membentuk hepatic sinusoid, ya. Nah, jadi sifatnya itu dia kapilernya adalah kapiler yang fenestrated. Ingatnya kapiler itu 3 jenis, continue, fenestrated, dan kapiler sinusoid, ya. Dia tetap ada dilapisi endotel biasa, ya, fenestranya sekitar 0,5. Nah, kalau di sini nanti akan ditutupi oleh makrofa yang kita ada beri nama sel Kupfer, ya. Nama selnya sel Kupfer, ya. Kalau di jaringan ikat connective tissue namanya makrofag. Kalau di epidermis namanya bisa Langerhans cells, bisa dendritic cells namanya, ya. Nah, kemudian endotelnya dipisahkan dari hepatosit oleh space of Dicey, ya. Ya, ini sifatnya kapilernya kapiler yang sinusoid, ya. Ada kolagen tipe 3, ada nerve fibers, dan ada sel ito. Ya, kemudian ada pit cell yang merupakan NK cells juga, ya. Jadi diisi dia. Yang ini aja, ya. Oh, tunggu ya supaya nggak bingung. Ya, jadi ini kapilernya tadi, ini hepatositnya, ini ada kapilernya, ya, ada endotelnya, tentu ada endotel. Nah, jadi kalau misalnya kita buat ini endotel, begitu ya. Kemudian ini endotel yang lain, ya. Ini kemudian ada reticular fiber, ya. Kemudian di sini ada hepatosit, ya, hepatositnya. Nah, jadi ada celah fenestra bisa masuk kan. Dari sini mau ngeluarin juga bisa, ya. Oke, ini endotelnya, fenestranya tadi 0,5 mikrometer, ya. Jadi di dalam sini itu tadi isinya makrofag, ya, yang suka makan apa-apa itulah, ya. Jadi kalau misalnya ada bakteri masuk kemari, oh misalnya bakteremia dia kan, masuklah bacillus misalnya kan, atau streptococcus lah misalnya, masuk kemari, ketemu duluan sama ini, sama makrofag atau limfosit yang null killer, ya. Jadi ada proses proteksinya di sini, ya. Begitu juga kalau misalnya hepatosit kemudian menghasilkan hormon, maka dia tinggal keluarkan ke daerah sini, ya, masuk ke space of Dicey dan masuk ke bloodstream, ke aliran darah, ya. Nah, kemudian ini ada sel itu, fat storing cell. Jadi fat storing cell atau sel itu ini ditemukan tahun 1970. Kemudian kita tahu bersama fat itu ada banyak lain yang bisa masuk, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Ya, jadi sel itu akan bekerja untuk mengumpulkan A, D, E, dan K. Jadi salah satu guna liver ya untuk menyimpan ini vitamin A, D, E, dan K. Kalau terlampau banyak makan vitamin A, D, E, dan K, maka akan berpengaruh juga kepada sel itu, ya. Nah, ini adalah gambaran dari sel makrofag atau sel Kupfer, dan ini adalah kolagen tipe 3 atau reticular fiber, ya. Kenapa perlu reticular fiber? Ya karena ini pembuluh darah, jadi kalau misalnya tinggi tekanannya, dia bisa keluar melebar dulu sedikit, kemudian kembali lagi, ya. Sifat dari retikular. Oke, space Dicey. Oh, ini sel Kupfernya, nampak ada granul-granul yang banyak ini, ya. Dan ini sebentar ya. Halo. Ya. Iya, jam 10. Udah. Nanti ya, nanti telepon balik lagi ngajar. Oke, ya, kasih Bang ya. Dengan pengamatan mikroskop yang teliti, kita juga bisa melihat, ya. Ini kapiler, dan ini ada hepatosit, ya. Jadi ada rongganya, ya.
Ya, kalau dibesar-besarin seperti inilah ya. Jadi aliran darahnya itu bisa masuk ya, tapi bisa dimakan. Nah, kalau ada bakteri makan ini dimakan sama makrofag ya. Kalau asam urat mungkin banyak dimakan makrofag juga ya. Kalau ada besi yang banyak misalnya bisa juga dimakan sama makrofag, atau hem yang banyak misalnya kan, atau globin yang banyak lah. Kalau hem enggak ya. Kalau globin banyak bisa dibantu oleh makrofag, kemudian dicerna dan nanti bisa digunakan lagi untuk pembentukan protein lagi di tempat yang lain ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, kemudian ada bile canaliculi, ya ini saluran-saluran yang berkelok-kelok ya. Nanti sampai ke ujungnya ada kanal Ering dan saluran hepati yang kanan dan kiri ya. Kemudian epitel kuboidal, banyak bikarbonatnya ya, jadi dipengaruhi oleh hormon sekretin dan diffuse neuroendocrine cell ya. Nah, hepatosis sendiri ada dua domain, ada yang bagian lateral, ini untuk menghasilkan canaliculi bile ya. Kemudian ada yang bagian sinusoidal domain yang berhadapan dengan space of DC ya. Ini fungsi endokrin tadi. Misalnya menghasilkan tadi eritropoietin dalam jumlah terbatas, ya, kemudian juga mengeluarkan albumin, kemudian mengeluarkan tromboplasmin atau apa ya, lupa saya, trombopoietin ya, untuk nanti disampaikan ke bone marrow ya. Nah, kalau dia untuk bile canaliculi tentu akan banyak vasiocclusions ya. Jadi nggak boleh bocor ke hepatosis atau bocor ke arah ini sinusoidal, sehingga kalau dia banyak sekali, kalau dia bocor tentu akan mengakibatkan kita mengalami peninggian bilirubin ya, hiperbilirubinemia. Ya, jadi kalau kita lihat ini sinusoidnya, kapilernya, hepatosit tentu akan ada di sini. Ini makrofag ya. Jadi ada endotel mungkin atau lamina basal yang tipis. Ini ada bagian yang ini sinusoidal, ada bagian yang lateral, yang ini ke bile duct ya. Oke, kalau bile canaliculi sendiri tadi udah labirintin. Ini bile canaliculi kalau diperbesar dia ada tonjolan mikrofilinya. Ya, kemudian di sini celah-celah ini ada occludens-nya ya. Jadi nggak bisa kalau udah diproduksi keluarkan kemari bile, itu dia nggak bisa lewat lagi kemari, kemudian masuk ke dalam sinusoid ya. Jadi nggak bisa dia. Kalau udah sampai sini, ini ditutup, disegel, sehingga nggak bisa keluar ke arah sinusoid ya. Oke, nampak di sini banyak mitokondria, di sini juga banyak nampak mitokondria. Jadi lihat kemana arah sekresi dari produksi hepatosit, memang diarahkan satu ke bile canaliculi, satu lagi untuk melawan gradient konsentrasi sehingga bisa dikeluarkan ke arah sinusoid. Dua domain ini menjadi penting ya. Kita bisa melihat karena ada banyak mitokondria di dua domain. Lanjut ke gallbladder, mukosanya itu kalau kosong sangat berlipat ya. Jadi tinggi, parallel ridge, jadi ada kelok bengkok-bengkok begini sampai ke dalam begitu. Yang kita sebut nanti sebagai Rokitansky esophagus. Kalau dipotong kayak begini, kayak berlipat-lipat nanti ya. Epithelial simple columnar ada dua jenis sel, ada clear dan brush. Ya, kemudian ada banyak pembuluh darah, biasalah kalau di loose connective tissue ya kan. Ada otot polos yang orientasinya oblik dan longitudinal ya. Sementara di appendices ada kapsulnya yang ikut dari sebagian dari liver dan sebagian dari peritoneum ya. Ini kalau ini gallbladder ya tentu sebagian kapsul dari hati Gleason kapsul itu akan ada di sini. Jadi lengket begitu ya. Itu bagian dari peritoneum kalau dia memang ke retroperitoneal. Nah, ini epitelnya kolumnar. Kemudian lamina propria banyak pembuluh darah. Ini pembuluh darah ini yang sinus Rokitansky esophagus ya. Jadi dia kalau kemudian karena memperluas itu untuk memekatkan gitu ya, jadi memperluas ininya
kelenjarnya. Nah, jadi ada banyak seperti ini. Nah, ini sinus rokitansial. Padahal dia ya seperti ini aja ya. Jadi kalau misalnya dipotong begini, kayak lubang begini jadinya. Ototnya ini yang oblik, ini yang longitudinal ya. Ini liver. Jadi fungsinya untuk menyimpan, mengkonsentrasikan dan membuang bile nanti ke duodenum. Ya, nanti hubungannya teruslah sama biliverdin dan segala macam ya. Jadi airnya ditarik kembali karena ada mikrofili ya. Kemudian ada musinnya ya. Bahasa regennya ini menunjukkan adanya banyak mitokondria karena mikrofili menarik air tadi. Fungsi pemekatannya jelas. Ya, konsentratnya ini. Oke, lanjut ke pankreas, ada yang eksokrin, ada yang endokrin, ya, ada kapsulnya, jaringan ikat biasa. Bagian eksokrin adalah tubul asinar. Ya, tubul asinar, bagian ductnya tentu tubul asinar itu seperti beri, ya. Jadi kalau buah beri gitu, stroberi misalnya, ya kan, di dalamnya kan kosong kayak gini kan. Jadi mirip seperti ini. Ya kan? Ini buah beri. Beda ya. Kalau tubular branch misalnya kan begini. Nah, jadi beda. Jadi kayak stroberi. Nah, di dalamnya ini adalah ada sel sentroasinar. Ya, sel sentroasinar yang putih ini yang memberi nanti bagian yang kaya bikarbonat. Nah, selain bagian yang eksokrin ada yang endokrin, ya. Ya, bagian yang endokrin seperti pulau-pulau di tengah laut ini dianggap biru nih. Ya, dianggap biru lautan, jadi kayak pulau. Maka disebut Langerhans karena yang menemukannya ada Langerhans disebut sebagai Langerhans Islet. Ya, ada sistem sudah sentroasinar sudah, dia ke interlobular, ke main pancreatic, ke common bile duct dan segala macam. Ya, yang terakhir dia pucat, simple locuboidal epithelium. Ya, ini dia sentroasinar. Kita ke endokrinnya, ada islet of Langerhans ya. Tentu karena dia endokrin seperti kita bahas di kelenjar di epitel ada endokrin, eksokrin. Eksokrin tidak ada hubungannya lagi. Endokrin tidak hubungannya lagi dengan epitel yang membentuknya, maka dia harus mengeluarkan sekretnya ke arah kapiler. Jadi kapilernya harus banyak. Ya. Jadi selnya 300 sel, ada macam populasinya ada alfa, beta, delta, PP dan G, kemudian nggak bisa dibedakan pakai HE, maka kita harus pakai kalau membeda-bedakan ini yang menghasilkan glukagon, menghasilkan insulin pakai IHC atau elektromikroskopik ya. Nah, masing-masing dikelilingi oleh reticular fibers ya. Ini adalah pembuluh darahnya. Jadi kalau misalnya dibesarin lagi ya tentu akan nampak nanti vesikelnya, granul sekretnya akan ke arah ini ya. Ini dengan IHC akan nampak seperti ini. Itu aja cukup. Ada pertanyaan? Ya, halo? Sepertinya belum ada, Dok. Belum ada ya. Oke, kalau gitu sudah cukup. Dari sampai sini aja ya. Iya, Dok. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan ke ketua ya. Baik, boleh Dok. Atau ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, jangan ketiduran ya, Salsa jangan ketiduran, Fitriza udah ketiduran.